Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmati tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang zakat pertanian. Zakat pertanian, kalau zaman dulu zakat perkebunan dan zakat pertanian, dua-duanya adalah kita jadikan satu karena sama, yaitu hasil bumi yang dikeluarkan dalam bercocok tanam. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis hasil pertanian ini yang wajib dizakati itu, yang ada dalam hadis itu sebenarnya cuma 4 atau 5 yang ini yang ada nasnya dalam hadis. Bisa dilihat, yaitu yang pertama adalah kurma, yang kedua anggur, yang ketiga gandum bur, dan keempat gandum sair. 2 jenis gandum. Kemudian dalam hadis yang agak lemah sedikit ya ditambah, yaitu jagung. Kaum muslimin rahimakumullah, kewajiban zakat pertanian ini secara umum digambarkan atau ada dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Infakkan di jalan Allah dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Ya, ulama sepakat itu adalah yang dimaksud dengan infak adalah zakat pertanian. Dan zakat pertanian ini dizakati tidak setiap tahun, tapi setiap panen. Dalam Al-Quran dikatakan yauma hasadihi, yaitu pada hari engkau mengambil memanennya. Nah, di sini yang kemudian ulama berbeda pendapat tentang apakah semua hasil bumi itu wajib dizakati atau hasil bumi tertentu. Ini yang akan kita pelajari. Ulama secara umum ada 4 pandangan, ya. Yang pertama adalah madhab dhahiri. Madhab dhahiri ini atau madhab yang bersandar pada teks tualisnya Al-Quran dan hadis, yang dipandegani oleh Imam Dawud Al-Dhahiri, mengatakan ya hasil bumi yang wajib dizakati ya cuma 4 itu yang ada dalam hadis. Ini ada ya pendapat yang paling sempit, karena pendapat ulama ini, Ahlul Dhahiri ini, ya hanya berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada ya tidak wajib. Nah, menurut mereka ya zakat pertanian ya fokus pada 4 itu, yaitu kurma, gandum, anggur, jagung, dan ini pendapat yang paling sempit, ya. Dan kemudian yang kedua adalah memakai kias. Kelompok kedua yang agak lebih luas, yaitu walaupun yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, dalam ini yang menegaskan dalam hadis itu hanya 4 itu, tapi dikiaskan hasil bumi yang lain. Nah, pengkiasan itu kemudian kan mengharuskan, dan syaratnya kias itu adalah ilatnya apa yang mempertemukan, yang menyamakan antara hal yang baru dengan yang lama itu. Ya, di sini ulama ada perbedaan sedikit. Misalnya mazhab Syafi'i mengatakan hasil bumi yang wajib dizakati adalah makanan pokok. Kemudian Imam Maliki, Imam Ahmad juga mirip, ya, ketiga mazhab ini rata-rata bersandar pada makanan pokok. Tapi berbeda, ada yang bisa diawetkan atau bisa disimpan, dan ini. Tapi standarnya adalah makanan pokok yang bisa diawetkan atau bisa diukur dan ditimbang, dan ini lebih luas daripada mazhab yang pertama. Kenapa? Mereka melihat bahwa semua hasil bumi itu yang disebutkan tadi itu adalah makanan pokok yang mengenyangkan. Ya, kalau kita melihat orang Indonesia kan ya, tidak ada yang mengenyangkan itu, ya. Kurma, makan kurma 1 kilo juga nggak kenyang orang Indonesia. Tapi kita lihat itu adalah makanan pokoknya orang Arab.
gandum juga gitu. Anggur kering, inap, itu juga mengenyangkan bagi mereka. Itu makanan pokok. Jadi ini kiasan dari para ulama yang secara umum kebanyakan dipegang oleh masyarakat kita, bahwa zakat pertanian itu fokusnya adalah makanan pokok. Kemudian yang ketiga ya kita ini kan ya, mazhabnya Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Ini mereka tidak berdasarkan qiyas, tapi berdasarkan keumuman ayat Al-Quran yang mengatakan dan infakkanlah dari apa yang kami keluarkan di muka bumi itu. Mereka melihat itu adalah umum. Nah, sementara kalau hadis yang 4 itu mereka mengatakan itu kan realitas pada masa itu, pada masa Rasulullah, hasil bumi yang berharga dan ini 4 jenis itu. Tapi mereka mengatakan kalau nanti dalam perjalanan waktu atau di luar daerah Mekah, Madinah atau daerah Arab itu menemukan harta yang mengenyangkan atau hasil pertanian yang bernilai di luar dari 4 jenis itu, tetap wajib dizakati. Ini pendapat yang paling luas. Secara umum ada 3 itu, walaupun yang kedua itu nanti ada, kalau dibaca secara rinci ada perbedaan, tapi secara umum itu gambaran. Nah, ulama kontemporer kecenderungan memakai pendapat yang ketiga ini, pendapatnya Abu Hanifah. Kenapa? Karena ini yang lebih kepada real keadilan. Kalau misalnya makanan pokok itu hasil bumi yang wajib dizakati hanya 4 jenis yang sebagaimana mazhab Dzohiri, itu banyak sekali petani, bahkan di Indonesia semua mayoritas petani Indonesia nggak wajib zakat. Dan ini sangat tidak adil ya. Kemudian yang kedua juga begitu. Kalau hasil bumi hasil bumi yang berupa makanan pokok itu yang wajib dizakati, maka juga ketidakadilan muncul karena saat ini banyak pertanian yang bukan makanan pokok tapi bernilai dan bisa jadi harganya lebih mahal daripada makanan pokok. Misalnya kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit. Kalau yang wajib dizakati hanya makanan pokok, kelapa sawit juga tidak masuk, kan nggak kenyang orang makan kelapa sawit. Kemudian ya kebun kelapa atau perkebunan teh dan seterusnya, atau yang di sekitar kita kebun tebu misalnya, itu tidak masuk objek pertanian yang wajib dizakati. Ini sehingga para ulama lebih ini pada pendapat yang ketiga, semua hasil bumi yang bernilai maka wajib dizakati, masuk objek hasil pertanian. Ini sebagian kaum muslimin yang masih terikat dengan mazhab yang umum dipakai di Indonesia, mazhab Syafi'i misalnya, berpendapat bahwa zakat pertanian itu hanya makanan pokok, mengatakan ya walaupun tebu, kelapa sawit dan seterusnya itu tidak masuk zakat pertanian, tapi itu akan masuk zakat perdagangan. Ini banyak pendapat yang begitu atau orang-orang yang mengatakan begitu. Tapi yang perlu kita inikan bahwa zakat pertanian itu berbeda dengan zakat perdagangan. Kalau petani kelapa sawit, petani tebu wajib zakat perdagangan karena didagangkan, itu tidak menyelesaikan ketimpangan ini, dan juga ketidakadilan masih tetap karena zakat perdagangan dan zakat pertanian itu jauh berbeda. Itu yang harus kita inikan. Jadi kita lihat misalnya ketidakadilan itu misalnya kita lihat dari sisi nisab. Nisab pertanian itu cuma sekitar 600 kg ya.
Jadi hasil bumi yang mencapai 600 kg beras itu wajib dizakati. Nah, sementara kalau perdagangan itu 20 dinar senilai 85 gram emas. Sehingga ketimpangan itu muncul petani tebu yang hasilnya pertaniannya belum sudah mencapai 600 kg beras tapi belum mencapai 85 gram emas, belum wajib zakat. Sementara hasil petani padi itu wajib dizakati. Nah, ini ketimpangan dari sisi nisabnya. Kemudian ketimpangan yang kedua dari sisi persentase zakatnya. Hasil bumi pertanian itu persentase zakatnya 5%, yang paling rendah sampai 10% yang tinggi. Sementara perdagangan itu cuma 2,5%. Ya, jadi kalau mereka yang dikiaskan dengan perdagangan itu zakatnya cuma 2,5%, nisabnya lebih tinggi, jadi ini masih ketimpangan. Nah, sementara juga yang perlu kita tekankan bahwa zakat perdagangan dan zakat pertanian itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, seorang petani tidak mungkin diwajibkan baginya zakat perdagangan, karena zakat perdagangan itu diwajibkan bagi pedagang. Nah, ya, ilustrasinya harus muncul di sini bahwa petani itu zakat pertanian diwajibkan dari pertanian, perdagangan oleh pedagang. Nah, ketika petani menjual hasil buminya, apakah disebut pedagang? Kan tidak. Petani menjual hasil bumi itu yaitu konsekuensi dari produksi. Kalau tidak dijual lalu gimana? Nah, kalau tebu, karena asalnya kenapa tebu perdagangan kan dibisniskan, dijual. Nah, itu alasannya atau hal yang tidak bisa kita terima, karena petani padi pun juga dijual. Nah, kalau petani padi tidak dijual berarti ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama adalah ya untuk dirinya sendiri, jadi habis dia untuk kebutuhan dirinya sendiri, berarti ya memang dia masih butuh, belum mencapai nisab. Yang kedua, tidak dijual, dikasihkan ke tetangga-tetangga atau ke saudara-saudaranya, jadi juga tidak wajib. Kalau tidak dijual ya tidak mungkin dia akan dapat yang lain. Nah, ini ya, jadi petani padi pun akan menjual hasil padinya, sebagian petani tebu menjual, atau petani sawit juga menjual sawitnya dan seterusnya. Ya, jadi ini jadi pertimbangan. Jadi petani ketika menjual hasil buminya tidak dikenai zakat perdagangan, karena dia sudah menzakati zakat pertanian. Nah, itu yang harus kita inikan. Kemudian kalau kita lihat memang ya masalah pertanian ini dalam masalah perzakatan juga yang paling banyak jadi perbincangan di kita, karena memang kita rata-rata hidup di dunia pertanian ya. Jadi itu gambaran secara umum ulama kontemporer lebih memegang pendapatnya Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, karena lebih melihatnya lebih cocok pada maqasid syariah daripada zakat, dan juga lebih adil karena akan mencakup semua hasil bumi yang kemudian menghasilkan, menjadikan harta itu dizakati setiap panen. Nisabnya ya mengikuti nisab yang ditetapkan oleh Rasulullah senilai 5 wasak. 5 wasak ya. 5 wasak kalau kemudian dikonversi menjadi kilogram beras, para ulama juga banyak pandangan, tapi secara umum menghitungnya kalau zaman dulu itu kan hanya pakai takaran. Jadi itu kalau di kitab-kitab klasik itu 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok. Sementara 1 sok itu 4 mud. Ini hitungan yang seringkali kita dengar. Jadi 1 wasak itu 4 kali 6, 240 mud. Nah,
Salamut 5 wasak berarti kali 5. Sementara 1 mud sendiri itu adalah takaran pakai telapak tangan, cakupan 2 telapak tangan orang dewasa yang ukurannya sedang. Jadi dihitung takar 4 kali begitu. Nah, ini otomatis ya akan menimbulkan banyak perbedaan, karena jangankan takaran orang lain, takaran diri sendiri, kita menakar pakai telapak tangan kita cawukkan ke beras 4 kali, itu antara yang ke-1, kedua, ketiga kita timbang pasti akan selisih, apalagi pertimbangannya yang sangat jeli, misalnya pakai gram, pakai ini. Nah, itu akan muncul perselisihan, apalagi kalau dengan orang lain. Karena itu ya hanya perkiraan, tidak saklek lah penghitungan itu. Jadi kurang lebihnya ya kalau 5 wasak itu ya yang paling umum dipakai 620 kg beras. Itu sebagai standar. Artinya kalau hasil habis panen, dikurangi biaya-biaya, kemudian hasil buminya lebih dari 602 kg beras, maka wajib disakati. Nah, ketentuannya berapa? Ini juga ada ketentuan. Pertanian yang kita tidak butuh biaya dan tenaga untuk pengairannya, ini misalnya ya perkebunan ya, yang kelapa atau apa gitu ya, yang tidak butuh pengairan, tidak butuh biaya dalam pengairan, maka zakatnya adalah 10%. Kenapa? Lebih ringan. Sementara bagi hasil bumi yang pengairannya, dalam pengairan kita butuh biaya, butuh tenaga mengairi, diesel di sawah dan seterusnya, maka zakatnya adalah 5%. Nah, kemudian ulama ada yang berijtihad, kalau biaya dan tenaganya tidak full, ya separuh musim itu pakai diesel, pakai biaya, separuh yang lain ya zakatnya 7,5%. Tapi itu tidak ada dalam kitab klasik, tapi itu sebagian ijtihad para ulama. Tapi monggo, yang jelas intinya zakat pertanian itu ada yang 5%, ada yang 10%, tergantung pengairannya butuh biaya atau tidak. Itu. Kemudian pembayarannya ya setiap panen, dan pembayarannya bisa berupa beras atau hasil bumi itu secara ini, atau berupa uang ya. Kita bayarkan kepada amil zakat. Ini tentang zakat pertanian ya. Itu saja sedikit ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau belum terbahas ya bisa didiskusikan di luar forum ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.